derajat. Ya. Nah, jadi saya pengen si posisi pendulumnya itu 0 derajat tegak lurus gitu. Gitu ya. Nah, kemudian controller tentu di sini ada microcontroller ya. Nah, untuk aktuatornya tadi di roda ini ya, ada motor DC-nya ya. Di sini aktuatornya ya, ada motor DC. Kemudian measurement device ini ada sensor IMU. Kemarin udah belajar ya, sensor IMU. Nah, ini untuk mendeteksi sudut. Nah, ini sensor IMU-nya disimpan nih di pendulumnya. Nah, jadi si pendulumnya kalau misalnya jatuh, kita bisa deteksi nih. Misal dia jatuh nih, dia jatuh ke arah kanan sebesar 30 derajat misalnya ya. Dia jatuhkan 30 derajat, berarti si motor ini, si roda ini ya, motor DC ini, rodanya itu harus bergerak ke kanan supaya si pendulumnya itu seimbang. Jadi kembali ke 0 derajat. Kalau dia jatuh ke sini, jatuh ke minus 30 derajat, dia harus bergerak ke kiri supaya seimbang ya. Jadi pendulumnya balik lagi ke atas. Nah, dengan sistem kontrol closed loop ini, gimana caranya si pendulum supaya tetap di 0 derajat gitu, sesuai dengan inputnya ini gitu ya. Nah, jadi outputnya tadi ya, misal sensor mendeteksi, oh ini 30 derajat nih, mau jatuh. Nah, dia dilaporkan oleh sensor ibu 30 derajat. Nah, di sini ada selisih ya. Inputnya 0 derajat, yang terjadi 30 derajat. Oh, berarti ada 30 derajat nih. Nah, si controller menggerakkan motor gitu. Menggerakkan motor supaya ininya kembali ke 0 derajat gitu. Dan seterusnya dia terus sistem ini terus looping ya. Closed loop dia terus looping, terus berusaha untuk tadi desirednya set pointnya supaya 0 derajat si pendulumnya. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya contohnya. Ini mungkin masih apa konsep ya, tugas akhir saya ini waktu kuliah. Ini konsep, kalau implementasi nyatanya tuh misal drone ya. Kenapa drone bisa seimbang terbangnya, gak jatuh ke kanan, gak jatuh ke kiri. Nah, itu ada sistem kendali di sana ya. Misalnya apa? Atau mirip kayak roket misalnya ya. Ada roket di sini. Gimana caranya roketnya supaya meluncur ke atas 0 derajat gitu. Kalau misalnya dia miring ke kanan gitu 30 derajat. Nah, ini si roketnya atau si mesinnya, jetnya itu misalnya jetnya ada dua gitu ya di sebelah kanan dan kiri, berarti harus yang sebelah kanannya eh, ngegas lebih cepat gitu supaya lebih seimbang misalnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu contoh dari sistem kendali. Ya, sharing dikit aja. Gimana teman-teman? Barangkali ada yang pernah belajar, udah belajar di jurusan teknik elektro nih, teman-teman elektro. Ada yang ngambil peminatan sistem kontrol, sistem kendali di kampusnya. Nah, ini materi basic ya. Mungkin ya kalau dalam dunia IoT sih lebih ke tadi ya, lebih ke perekayasaan ke keadaan ya, rekayasa keadaan gitu. Kayak tadi misalnya di AC, sistem ruangan atau sistem greenhouse ya, atau sistem power monitoring. Nah, mungkin banyak digunakan di sana gitu. Kalau di robot-robot ya mungkin apa ya? Ya mungkin jadi sistem kendali ini umum ya, di implementasi di IoT ada di robotik kebanyakan ya. Kebanyakan sih di robotika ya, atau sistem-sistem lain gitu seperti pendulum terbalik ini misalnya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman.
Oke, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Oke, oke. Ini juga saya mohon izin ya, karena ini sebenarnya banyak teman-teman jenis sistem kendalinya. Nah, ini kayak ada decision tree, ada PID, fuzzy neural network. Nah, kebetulan eh ya ini dalam sesi ini teman-teman cukup tahu aja ya. Jadi sistem kendali ada beberapa jenis. Mungkin seiring berkembangnya teknologi ini makin banyak gitu metode-metode sistem kendali lainnya. Nah, ini kayak pribadi nggak apa ya nggak mendalami ke semuanya ya. Mungkin yang di antara ini yang kayak pahami mungkin ya basicnya misalnya decision tree atau dan PID. Ya fuzzy ya dulu sempat tahu sekarang udah lupa. Neural network ini tidak mendalami ya, ini banyak dipakai di mesin-mesin AI, mesin learning ya. Nah, ini mohon maaf nih ya kalau teman-teman ada yang mau bertanya ke dia antara sistem kendali ini mungkin tidak kayak jawab dulu gitu ya. Nah, ini ya untuk di sesi ini cukup tahu aja. Kalau silakan teman-teman eh, barangkali ada yang tertarik untuk kepo-kepo mendalami berbagai sistem kendali di sini ya, apalagi di era sekarang gitu ya, neural network ini, zaman-zaman AI. Ini basicnya nih, silakan teman-teman kalau kepo, ini sistem kendali neural network bisa teman-teman pelajari ya. Oke, kalau kayak sih spesialisasinya ini ya, kalau di sistem kendali karena dulu tugas akhirnya PID. Nah, jadi lumayan lah masih agak ingat gitu PID. Oke, nah ini ya. Jadi kalau PID ada controllernya. Jadi saat feedbacknya dibandingkan ada error. Nah, errornya ini yang jadi masukan nih yang akan di jadi masukan untuk P, I, dan D-nya. Ada contohnya nggak ya? Oh, nggak ada sih. Nah, ini contohnya misal kita mau mengontrol suhu ya. Misal kita set suhunya misalnya di ya taruhlah 21 derajat. Nah, jadi tadi ya betul butuh waktu agar agar outputnya sesuai dengan input yang kita inginkan ya. Idealnya yang garis biru ini ya, ini ideal banget gitu. Kalau misalnya kita mau set 21 derajat, set langsung jadi gitu dalam waktu yang cepat gitu ya. Ini idealnya gitu yang warna biru. Nah, sedangkan realnya realnya itu dia butuh waktu gitu ya. Nah, ini contoh tuning PID ya. Jadi kalau dalam sistem PID kita tuning tiga variabel, ada KP, KI, dan KD ya. Ini sesuai dengan namanya. KP itu ya P, I, dan D. Nah, jadi kita lihat nih. Jadi kita kontrol PID supaya kita langsung fokus ke yang warna ungu aja ya. Nah, ini contoh grafik yang warna ungu ini contoh yang sudah menggunakan PID gitu. Jadi gimana caranya tuning PID supaya eh, si suhunya itu bisa mendekati nilai set point yang kita inginkan secepat mungkin dan sestabil mungkin. Nah, ini ditujukan dengan garis yang warna ungu gitu. Kita lihat dia
kalau ini diteruskan dia akan mempertahankan di 21 derajat ya si garis ungu ini. Nah, ini setting PID yang sudah sesuai gitu. Nah, ini perlu tuning. Kita dapat nilai KP-nya 4, nilai KI-nya 3, nilai KD-nya 2 gitu ya. Nah, biasanya untuk proses tuning misal KP-nya dulu kasih 4 gitu ya. Ketika KP kasih 4, oh ternyata yang warna apa? Yang warna coklat nih. Oh, grafiknya seperti ini. Nah, dia masih lama nih ya, butuh waktu untuk menuju set point-nya, menuju input, decided inputnya. Kemudian kita tuning lagi tambah I misalnya. KP-nya 4, I-nya 3 misalnya. Nah, ini oke udah cukup cepat nih. Cuma dia berosilasinya lumayan lama untuk mendapatkan sesuai dengan set point yang diinginkan. Kita tambah lagi D-nya 2 gitu. Sehingga meredam osilasinya. Nah, ini yang warna ungu gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya untuk sistem PID. Ya, ini mah untuk menambah wawasan teman-teman dulu aja. Jadi dalam sistem kendali ya, sejujurnya di praktek di IoT jarang banget apa untuk mengontrol manual PID ya. Biasanya apa ya? Biasanya tuh udah ada modul yang di dalamnya tuh udah ada sistem kontrolnya gitu dengan baik gitu. Kalau ada pun berarti kita perlu membuat sistem PID-nya di codingan Arduino-nya. Nah, itu mungkin implementasinya ya. Nah, biasanya di IoT jarang banget ya. Biasanya di IoT kontrol-kontrolnya nggak harus seakurat atau secepat set point-nya. Nah, biasanya tuh PID ya tadi di robotik itu penting banget ya. Di robotik atau di sistem-sistem kontrol mobil, misalnya di otomotif atau di militer atau di industrial lainnya. Gitu sih. Ya, ya ini sedikit sharing aja. Oke. Oke. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan lagi mungkin. Nggak kerasan ya, udah jam 9. Oke, di sesi selanjutnya seperti biasa disiapkan lagi walkthrough-nya. Nah, di sesi selanjutnya ini teman-teman akan interface ke beberapa contoh aktuator yang tersedia di walkthrough ya. Nah, nanti kalau mau curi start duluan boleh di explore di walkthrough ada beberapa contoh aktuator ini teman-teman bisa coba. Oke, untuk assignment-nya lupa. Untuk assignment-nya di sini ada bahan bacaan, kemudian ada tugas penerapan sistem kontrol dan detail implementasinya. Nah, tadi udah kayak banyak contoh kan ya beberapa contoh sistem kontrol. Nah, silakan teman-teman eh explore ya, browsing-browsing aja contoh-contoh sistem kontrol. Oke, nampaknya aman. Tapi silakan barangkali kalau ada yang masih bingung mungkin atau nanti ingin memvalidasi gitu. Ini tugas saya benar nggak ya? Contohnya sistem kontrol ini bla 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 bla. Nah itu boleh nanti dikonsultasikan aja. Seperti biasa mungkin bisa di Discord, di DM aja atau di grup. Silakan. Oke, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ya, mungkin nggak kepikiran sekarang, baru kepikiran nanti, itu silakan teman-teman feel free ya untuk langsung aja konsultasikan, kita diskusi ya di ya silakan chat dulu di Discord, di DM aja. Oke, kemudian oh ya sebelum ditutup untuk ini, Kel
eh mungkin menawarkan kembali gitu ya bagi teman-teman yang butuh pendalaman ya, khususnya teman-teman yang eh sama sekali atau baru banget mengenal pemrograman Arduino dan basic elektronika ya. Kemarin ada yang request juga. Itu boleh DM aja. Sejauh ini baru 3 orang yang request. Nah, kayaknya akan dimulai eh, mungkin sekitar sekitar 3 atau 5 sesi lah ya. Nah, insya Allah akan dimulai di hari Sabtu ya. Ini mentoring tambahan aja bagi teman-teman yang membutuhkan. Nah, nanti silakan request aja di DM aja. Kak, saya mau ikut gitu ya. Nanti kayak data. Ini mentoring tambahan, nggak wajib. Oke, nanti ditunggu aja informasi selanjutnya. Ya, barangkali kalau dilihat dari assignment kemarin sih, ya alhamdulillah ya udah banyak kayaknya yang udah jago ya, alhamdulillah. Semoga eh, memperlancar proses nanti ke depannya ya, khususnya dalam pengerjaan final project. Nah, ini bagi teman-teman yang masih belum, nah nanti saya akan adakan pendalaman materi ya di mentoring tambahan ini. Sejauh ini baru 3 orang, tapi nggak apa-apa lah kalau 3-an mungkin jadi private aja, seperti itu. Oke, sambil diisi aja presensinya untuk mentoring malam ini. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, oke, kita akhiri mentoring malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan menyimak sesi mentoringnya. Sampai jumpa di sesi mentoring berikutnya. Kalau sesuai jadwal itu di hari Minggu ya, jam 19.30. Jangan lupa untuk mengerjakan assignment-nya. Kalian akan